Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang mulia, marilah bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Spesial pada malam hari ini kita bisa menikmati air zam-zam. Alhamdulillah. Semoga berkah, semoga menjadi rezeki yang halal untuk kita semua. Yang ikut minum semoga bisa cepat menyusul ke sana. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Haji Zaidin sendiri. Semoga besok ada lagi yang umroh. Tapi apa cuman kurma ini aja? Hah? Oh belakangan. Masuk kurma tok mau kaya. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini masih merasakan nikmatnya kesehatan, sehingga bisa melaksanakan rotib hadat setiap malam Rabu dan ngaji dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Malam ini adalah malam Rabu terakhir dari bulan Safar. Malam Rabu terakhir dari bulan Safar. Ini Safar tanggal berapa ya? Besok Rabu lagi sudah Maulid bulan Rabiul Awal. Jadi ini adalah malam Rabu terakhir. Sebagian malam Rabu ini ada yang melaksanakan sholat hajat. Ada yang melaksanakan sholat hajat 4 rakaat sekali salam. Ada yang bilang 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. 24. Berarti cuma tanggal 29. Bagi yang ini melaksanakan silahkan, tapi yang tidak apa-apa. Sholat hajat hukumnya sunnah. Sebagian ahli kasyaf itu apa? Orang itu kalau sudah bersih hatinya, itu kadang Allah buka, bisa melihat yang gaib. Percaya kayak gini? Percaya dengan yang gaib? Percaya nggak kalau manusia ini bisa melihat gaib? Bisa juga. Ada sebagian hamba Allah yang memang diberi keistimewaan, Allah buka bisa melihat hal gaib. Dan selain para nabi juga. Kalau dulu para nabi, sekarang pun selain nabi itu bisa melihat itu. Maka tidak menutup kemungkinan para wali-wali Allah, orang-orang yang khusus, itu Allah berikan kelebihan ini, bisa melihat yang gaib. Sehingga dikasyaf, dibuka. Dan malam Rabu, setiap malam Rabu, Rabu terakhir di bulan Safar, bahasa Jawanya Rebu Wekasan. Apa? Rebu Wekasan. Mereka melihat ada 320.000 balak yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Makanya minta malam ini kepada Allah agar diselamatkan dari balak tersebut. Nah, untuk menangkal itu
banyak ulama kemudian menganjurkan untuk melaksanakan sholat doa supaya apa? Selamat. Boleh enggak kita sholat hajat minta keselamatan? Boleh. Tapi jangan niat nanti saya niat sholat Rebo Wekasan. Enggak ada itu sholat Rebo Wekasan. Yo, itu mungkar. Kalau sholat Rebo Wekasan itu termasuk bid'ah yang mungkar. Tapi niatnya adalah sholat hajat lidaf'il bala. Niat minta kepada Allah agar diselamatkan dari bala. Ini paham nggak ini maksudnya? Paham nggak ini maksudnya? Sholat di Rebo terakhir bulan Safar. Kalau Mbah Mun itu khusus beda dengan ulama yang lain. Mbah Mun menganjurkan kepada para santrinya agar melaksanakan sholat ini. Ya, laksanakan sholat ya Rebo terakhir bulan Safar. Nah, kalau enggak ya enggak masalah, enggak wajib, enggak wajib. Boleh. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ali bin Abi Thalib berkata, laula khamsu khisal lasara nasu kulluhum salihin. Kalau bukan karena 5 perkara ini, 5 perilaku ini, maka semua manusia akan menjadi manusia yang saleh. Ini tadi udah diminum semua. Minumnya 3 kali. Sebelum minum bismillah, siap minum alhamdulillah. Mau minum lagi bismillah alhamdulillah. Mau minum bismillah alhamdulillah. Gitu ya. Barang siapa minum kayak gitu caranya, selama mengalir air ini di tubuh kita, maka badan ini tidak akan mau bermaksiat kepada Allah. Ya, lupa tadi saya sampaikan. Sudah habis. Masih ada lagi, Masih kata. Itu yang mau ngulangi pakai air mineral. Ngulangin teh lah. Kalaulah bukan karena 5 perilaku buruk ini, maka semua manusia akan soleh semua. Ya. Apa itu? Kata Ali bin Abi Thalib. Awaluha al-qana'atu bil jahli. Nerima dengan keadaan bodoh. Qana'ah bil jahli. Nerima dalam keadaan bodoh itu kenapa? Kayak mana sih? Dia sudah tahu dia ini belum tahu, tapi dia tidak mau belajar. Ini merusak. Dia tidak tahu, dia ini sadar kalau dia ini belum paham agama, tapi tidak mau belajar agama. Ini namanya al-qana'atu bil jahli. Menerima keadaan bodoh. Padahal kata Imam Syafi'i, kalau kamu tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka harus menerima malunya, sakitnya kebodohan. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian dalam syair ala-ala dulu saya ngaji juga diterangkan ini. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Al-qana'atu bil jahli. Orang tahu dia bodoh tapi nggak mau belajar. Kadang yang repot, sudah nggak mau belajar agama, dia rajin ibadah pula. Bukan berarti tidak boleh rajin ibadah, tapi ingat, mohon maaf, orang yang bodoh tidak mau menambah ilmu, yang rajin ibadah, itu adalah kerusakan yang besar di dunia ini. Fasadun kabirun alimun mutahatiku. Memang kerusakan besar itu yang pertama adalah orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu yang haram tapi terus dilanggar. Orang alim dia ngerti bahwa
minum itu haram, dia tetap minum khamr. Judi itu haram, dia tetap judi. Berzina itu haram, dia tetap zina. Ini orang alim tapi mutahattik. Ini kerusakan, fitnah yang besar untuk agama. Tapi ada yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Orang bodoh tapi ahli ibadah. Loh, bayangkan. Orang yang alim tapi dia fasik, artinya dia mau melakukan yang haram. Itu masih mending daripada orang yang bodoh tapi ahli ibadah. Bayangkan orang yang bodoh ini benar-benar tidak, Masya Allah. Bahkan dia ibadah pun masih mending lagi, masih di bawahnya orang yang alim yang bermaksiat. Kenapa kalau orang bodoh ibadah kok kemudian ahli ibadah kok tidak bisa mengalahkan orang alim yang bermaksiat? Karena orang yang alim bermaksiat itu tahu dia caranya tobat dan kemudian nanti dengan ilmunya bisa tertolong. Tapi kalau orang bodoh ahli ibadah, setiap dia ibadah tidak ada ilmunya, tidak diterima. Sampai mati nggak mau berubah gitu saja. Ini namanya al-qanaatu bil jahli. Kalau nggak ada sifat nerima dengan kebodohan ini, maka manusia akan terus belajar ilmu agama sampai mati dia akan belajar jadi orang soleh. Maka kata Sayyidina Ali, kalau bukan karena 5 sifat ini maka semua manusia akan jadi orang soleh. Salah satunya yang menangkal, mencegah orang jadi orang soleh adalah nggak mau belajar meskipun ia tahu dia bodoh. Ya aku isin lah, wong tuwa kok belajar. Belajar itu kan anak-anak ngono kuwi, nek koyo aku wis tuwane gak nyentel meneh, gak ada itu. Selama masih hidup belajar. Iki ono siap untuk mengajari, siap maghrib datang ke masjid, wan ajari aku. Sing durung iso maca Quran, minta ajari. Sing durung baca iso doa salat, minta ajari. Ingat jangan ada kata malu sebelum mati menjemput. Malu itu hanya gengsi yang disisipkan iblis kepada manusia agar tidak mau mengakui kekurangan dan tidak mau merubah diri. Itu gengsi. Belajar. Gak apa-apa kita merendah. Dia masih anak, bawahku, cucuku, masa aku belajar sama cucu? Sama siapapun, bahwa bahkan kita boleh belajar kepada orang gila sekalipun kalau itu benar. Ambil ilmunya. Ingatkah pelajaran yang sering saya sampaikan? Ini saya menyebut saya, semoga tidak jadi ujub. Pelajaran yang sudah sering disampaikan di ngaji malam Rabu ini adalah ilmunya Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika berjumpa dengan anak kecil, ingat dosa dia lebih sedikit daripada saya. Ketika bertemu dengan orang yang kafir, memang sekarang dia kafir. Tapi bagaimana nanti kalau di akhir hayatnya? Bisa jadi dia ini berubah jadi dapat hidayah. Aku yang saat ini ahli ibadah, na'udzubillah, nanti bisa jadi di akhir hayatku belum tentu beriman. Supaya apa kita disuruh berpikir seperti itu? Supaya tidak membanggakan diri. Makanya jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan terima kalau kita merasa aku sudah tua, gak popo, Allah Maha Tahu, gak belajar pun gak disiksa. Kata siapa? Kata siapa gak belajar gak disiksa? Nanti disiksa kita. Belajar ya, belajar. Jangan terima dengan kondisi tidak tahu. Al-qanaah bil jahli. Ini termasuk penyakit yang disisipkan iblis kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal khirsu 'ala dunya. Ngungseng atau tamak rakus kepada dunia.
Rakus kepada dunia adalah sifat yang menjadikan manusia tidak menjadi soleh. Gara-gara orang rakus dunia menghalalkan segala cara. Rakus jabatan menghalalkan segala cara. Rakus harta menghalalkan segala cara. Karena sifat apa? Rakus. Hati-hati kalau kita sudah kena sifat rakus ini. Nyikut kanan, nyikut kiri pun mau. Ya, nggak peduli caranya ini benar atau salah, yang penting tercapai. Ini sudah parah berarti. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan war raghbah fiha taj'abul qalba wal badan. Zuhud di dunia atau tidak terlalu mengejar dunia, seperlunya saja. Apa kebutuhan kita saja, itu bisa mengenakkan hati. Hati bisa istirahat, nggak banyak pikiran, badan nggak capek. Tapi sebaliknya, kalau orang cinta kepada dunia akan capek hatinya, badan fisiknya pun juga akan capek. Nikmatud dari dunia liman tazawwada minha li akhiratih hatta yurdiya rabbahu wa bi'satid dar di dunia liman saddatuhu an akhiratihi wa qasarat bihi an ridha rabbih. Nikmatnya dunia ini apa sih? Dunia ini bisa menjadi nikmat kalau bisa kita gunakan sebagai bekal menghadap Allah dan mendapat ridhonya. Itulah nikmatnya dunia. Kita punya harta, kita gunakan kepada kebaikan. Kita punya istri dunia, anak dunia. Kita bisa ajari, kita bisa cari ridho Allah dengan mereka. Kita berumah tangga, bisa mengajari mereka, kita tuntun ke jalan yang Allah ridhoi. Mereka nurut, anak-anak nurut. Ini nikmat dunia yang luar biasa. Kita punya jabatan, bisa kita gunakan untuk menegakkan keadilan, untuk membantu agama. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita punya harta, bisa kita gunakan untuk membantu agama. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Dunia yang paling menyakitkan itu dunia yang justru menyibukkan diri kita dari ridhonya Allah, malah menghalang-halangi kita mendapatkan ridhonya Allah. Ini adalah dunia, tapi seburuk-buruknya dunia untuk kita. Punya istri menghalang-halangi kita untuk ibadah. Punya anak bewandel, nggak bisa diatur. Malah tidak mau memenaati perintahnya Allah. Ujian besar. Neraka di dunia itu itu. Nggak mesti kita sakit-sakitan. Kita punya istri yang nggak patuh kepada Allah. Punya anak yang nggak patuh kepada Allah. Di tengah-tengah keluarga yang tidak patuh kepada Allah. Itu sudah neraka dunia itu. Neraka dunia. Coba kalau kuat, kita di tengah-tengah orang yang hidup kita itu di tengah orang yang tidak ada yang patuh kepada Allah. Kita nasihati istri melawan. Disuruh sholat gak mau. Suruh nutup aurat gak mau. Kita nasihati anak melawan, anak pun gak mau ikuti perintah Allah. Coba bayangkan kayak mana rasanya kayak gitu. Hari-hari kumpul dengan mereka. Arab dipateni ono hukum, dipateni kasihan, gak dipateni gelak hati kan. Itu harus dihadapi sampai selesai, sampai mati. Coba neraka dunia. Tapi yang kayak gitu pahala besar bagi yang bersabar. Wal khirsu ala dunya. Ini tadi rakus kepada dunia. Ini bisa menjadikan orang tidak soleh. Yang ketiga, wasyukhu bil fadli, pelit dengan kelebihan harta. Pelit dengan kelebihan harta. Sebenarnya ada harta yang lebih, cuman mau mengeluarkan ini berat kali. Masih mikir-mikir untuk nanti untuk anakku, nanti untuk ini mikir.
Harta itu kalau nggak dibuat untuk kebaikan, pasti habis juga untuk yang lain. Kalau harta tidak digunakan untuk kebaikan, pasti akan habis juga untuk yang lain. Catat. Kalau nggak percaya, buktikan. Aku sudah membuktikan sendiri. Nyebut aku lagi, nggak apa-apa. Daripada menyentuhkan orang lain. Saya itu pernah, saya itu nggak kurban. Saya nggak kurban lah. Karena untuk tahun ini satu rumah itu mertua sudah kurban. Saya nggak kurban. Akhirnya duit ini kan lumayan untuk pegangan 2 juta. Demi Allah, penyakit datang. Penyakit datang, yang penyakit itu harus berobat ke dokter spesialis. Tahulah dokter spesialis, ya, sekali masuk situ 700, 800, 2 kali masuk udah berapa? Entek kan duit tadi? Makanya kalau kita punya kelebihan harta, kalau enggak kita gunakan untuk kebaikan, pasti habis juga untuk selain kebaikan itu. Catat ngomong. Kita mau infak, kita sayang nanti untuk ini, kan bisa nanti untuk jaga-jaga ini, habis juga. Dan untuk sesuatu yang kurang di bawahnya kebaikan yang kita hindari tadi. Sudah saya buktikan, makanya aku iso ngomong. Makanya kalau ada duit kemudian ada kebaikan di hadapan saya, tetap langsung selesaikan. Tapi jangan terlalu ceroboh, pikir-pikir juga dulu. Ya. Karena apa? Akan habis juga untuk selain kebaikan tersebut. Saya terus sadar, ya Allah, tenan hadisnya Nabi itu benar-benar terjadi. Bukan aku meragukan hadisnya Nabi, bukan. Cuma saya ingin membuktikan sendiri. Loh, Nabi Ibrahim kan sudah tahu kalau Allah itu mampu membangkitkan manusia yang sudah mati, makhluk yang sudah jadi tulang belulang. Tapi kenapa Nabi Ibrahim kok pengen bukti? Ya, kata Nabi Ibrahim, walakin litatma'inna qalbi, supaya hatiku ini Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Baqarah, qala awalam tu'min, Ibrahim, apa kamu tidak yakin? Bukan ya Allah, bala, saya yakin. Walakin litatma'inna qalbi, supaya hatiku ini tenang. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim disuruh ngambil unggas 4, disuruh mutilasi. Setelah dipotong, dimutilasi, ditaruh di 4 bukit. Kemudian disuruh manggil satu-satu. Oh, teko dewe-dewe. Loh, kok teko meneh? Sudah dimutilasi kok datang lagi. Ini bukti kalau Allah mampu membangkitkan manusia yang sudah jadi tulang belulang. Aku pun kayak gitu, saya coba, ternyata benar-benar terjadi. Karepku nanti royo haji kan duwe pegangan duit kan lumayan. Iso raon-raon ngono kan. Jalan-jalan, biasanya anak kalau royo pengen jalan-jalan ke sana sini. Pas itu, mau malam raya saya ke rumah sakit ke klinik dokter spesialis. Entek duit deh. Masya Allah, benar-benar ini hadisnya Nabi. Maka nggak usah sekarang kalau urusan kayak gini, yakin saja, yakin ya. Mau ada kebaikan di hadapan kita, langsung. Nanti untuk yang itu tuh, insya Allah ada lagi. Insya Allah ada. Masih jauh kok, masih lama. Bayar utang kayak gitu juga, Pak. Bayar utang itu wajib loh. Dan dapat pahala kita. Ada duit kita, cepet-cepet bayar utang, jangan ditunda-tunda. Tapi mau untuk anak ini, untuk ini, bayarkan utang dulu, besok ada lagi tuh. Yakin saja. Karena itu kebaikan juga. Jangan ditunda-tunda. Minta sama Allah, cobalah. Kalau ada kebaikan di hadapan mata, kita punya duit, punya harta, langsung cepat. Jangan pelit-pelit. Langsung
besok ya Allah mudahkan rezekiku. Dengan kebaikan yang saya lakukan ini mudahkan rezekiku. Boleh doa begitu tuh. Ya. Kita melakukan amal baik terus kita bilang ya Allah dengan amal baikku ini mudahkan aku untuk mencari rezeki setelahnya. Itu boleh kayak gitu. Dalilnya ada. Ya. Orang terkurung di gua, kemudian pengen keluar. Dia menyebut kebaikan yang pernah dilakukan. Ya Allah, aku pernah mengutangi saudara perempuanku. Pertama dia datang, saya ajak zina karena dia ngutang, tapi tidak aku kasih kecuali mau aku ajak berzina. Tapi ketika sudah aku angkruk-angkruk di atasnya, ternyata dia bilang tidak halal bagimu menyetubuhi orang yang belum kamu nikahi. Karena itu kemudian saya lepaskan dia, nggak jadi saya setubuhi, saya berikan 120 dinar itu saya gratiskan. Kalau itu memang ikhlas karenamu ya Allah, maka bukalah pintu gua ini dengan wasilah amal baik itu. Ngutangi orang, terbuka pintu gua. Jadi amal baik itu boleh digunakan untuk wasilah. Kita pun begitu. Boleh ya Allah, ini kebaikan saya lakukan. Saya gunakan harta untuk melakukan kebaikan ini. Setelah ini mudahkan kembali untuk mencarinya ya Allah. Boleh. Insya Allah itu mustajab, ya. Jadi jangan kita pernah beranggapan bahwa duit yang kita simpen dan kita tidak jadi melakukan kebaikan itu, terus duit itu masih tetap akan habis, pasti habis, dan tidak untuk kebaikan itu tadi. Aku pernah membuktikan sendiri. Jangan coba-coba ya. Ada kesempatan baik, lakukan. Ada kesempatan baik, lakukan. Keran itu, kalau dibuka airnya keluar, itu akan terisi lagi. Terisi dengan air yang baru. Dibuka, keluar. Yang tadi sudah mendep lama, nggak dibuka-buka keran ini tadi, airnya. Biasanya kalau kita wudhu siang, itu airnya panas. Kita tunggu lama, yang panas baru hilang. Kok jadi dingin? Sudah berganti dengan air yang baru. Begitu juga duit kita endep ke lama, panas juga itu lama. Keluarkan untuk kebaikan. Nanti Allah kasih duit yang baru dan dingin. Oh, gitu. Ya. Ganti dengan duit. Biar Allah ganti. Cemana mau Allah ganti orang enggak kita keluarkan. Kasih. Ya, mudahkan untuk kita keluarkan supaya Allah juga mudahkan untuk mencarinya. Warya'u fil amal, pamer dengan amal ibadah. Ini yang sulit. Kalau orang tidak ada pamer, jadi orang soleh semua di sini. Kalau enggak ada pamer, jadi orang soleh semua di sini. Pamer itu cemana? Pamer itu beramal niatnya untuk manusia. Ingat, pamer itu beramal niatnya untuk manusia. Pamer itu malah kalau orang tasawuf itu tingkatannya tinggi. Kalau beramal untuk manusia itu syirik kecil. Tapi kalau meninggalkan kebaikan karena manusia itulah pamer. Contohnya cemana? Kita ini terlihat pakai peci. Jalan mau pulang dari masjid, rupanya ada di warung kumpul-kumpul. Kita malu pakai peci ini, terlihat sama kawan-kawan yang nongkrong di warung. Kita ambil peci, kemudian kita kantongi supaya nampak kita nggak pakai peci. Nah, pecinya tulisannya Darut Tauhid. Sekalian promo. Nah. Beli ya. Bagi. Karena kita malu kita selipkan. Nah, kita menyembunyikan ini namanya meninggalkan amal baik karena manusia. Ini riya. Kita doa ya Allah atau zikir, bawa tasbih. Tiba datang orang disembunyikan.
Ini riya. Meninggalkan amal baik karena manusia ini apa? Riya. Tapi kalau beramal karena manusia itu namanya syirik kecil. Tapi yang enak ya itu tadi. Riya itu apa sih? Ya al amal li ajlin nas. Kita beramal karena manusia. Sudah itu fikihnya. Kalau tasawuf lebih tinggi lagi. Ya. Beramal karena manusia. Kamu ngapain? Oh, supaya dia begini. Kamu ngapain kasih? Oh, supaya dia begini. Tujuannya itu manusia terus. Kalau misalkan kok kita nggak ada riya ini jadi orang soleh, kita pasti ikhlas jadinya. Kenapa kamu suaramu kok jadi bagus begitu? Kalau aku imam nggak bagus, malulah belakang ada calon mertua. Ini kan Wan, aku suka sama anaknya. Kebetulan dia tadi ikut di belakang, gue cantik-cantikkan lah suaraku. Dulu saya pernah juga riak begini, pernah. Kalau yang jelek-jelek biar saya saja contohnya. Masih muda, seumuran dia ini. Umurmu pirawan? 20. Nah, aku dulu 21, 22. Jadi riak. Kalau nggak ada riak, orang jadi orang soleh. Amal pasti langsung diterima oleh Allah. Rasakan betul. Kenapa saya? Karena pas waktu saya menjadi kayak gitu, jadi pusat pandangan itu, saya itu belajar tasawuf ini juga. Ngerasakan riak itu cemana. Pernah rasanya riak itu terasa betul. Ketika kita itu amal karena manusia itu betul. Ketika berhadapan di khalayak ramai, kita grogi, kita ada apa, itu sudah pasti riya. Cobalah kalau kita mau ceramah atau pidato, kok kita grogi, minder, itu pasti karena riya. Berarti kamu begitu itu karena takut ketahuan jelekmu, takut kamu tidak bisa, takut kamu salah, takut salah itu karena apa? Nanti jelek di hadapan manusia, bukan karena Allah. Coba kalau karena Allah, aku menyampaikan ini karena Allah, gak peduli di hadapan itu siapa. Jadi, yo santai saja. Nah ini perlu dilatih, yang seperti ini perlu dilatih. Riya itu bisa dilatih, bisa dilawan. Dipikir-pikir ya, coba kenapa kok aku grogi? Kenapa grogi coba? Grogi itu karena berhadapan kita anggap manusia itu ada hakim dari segalanya. Coba kalau kita menganggap hakim sebenarnya adalah Allah, ya kita nggak peduli sama mereka. Orang aku nggak butuh mereka, aku butuhnya yang menghakimi aku siapa? Allah. Aku tahu yang menghakimi Allah. Mereka mau bilang apa ke aku? Jelek, nggak bagus, terserah mereka. Itu kalau sudah tingkatan tinggi. Tapi kalau orang baru-baru, pasti riya. Menata hati untuk menghilangkan riya ini masya Allah luar biasa betul. Riya lagi apa? Riya lagi. Ini kan ngaji nih. Anggapannya kalau saya ngaji sama jamaah ini, anggapannya ya jamaah ini murid saya. Ya kan? Riya itu kalau misalnya jamaah ini ngaji sama ustadz lain, aku sakit hati, itu namanya riya. Ya. Aku melihat ada ustadz lagi yang masuk, kemudian aku sakit hati, itu namanya apa? Riya. Tapi jangan pula kemudian asal sakit hati terus dikatakan riya, karena ada yang menyindir saya seperti ini. Ya. Saya itu bukan sakit hati karena ada ustadz yang masuk baru, tapi karena yang disampaikan itu tidak sesuai dengan yang saya sampaikan selama ini. Artinya apa? Itu bisa memecah umat. Dan itu masalah akidah, masalah fatal. Jadi saya sampaikan langsung, kalau yang kayak gini jangan diikuti, kalau yang ini ikuti. Ya, selebihnya silakan, ya begitu. Riya ini masya Allah, kalau ustadz itu nggak belajar tasawuf, nggak belajar
ilmu kayak gini, pasti nampak sikit langsung iri, nampak sikit langsung marah. Karena apa? Itu tadi. Sulit kayak gini itu sulit. Al-amal li ajlin nas, karena pengen dilihat manusia, itu adalah riya. Belum lagi nanti ada sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar manusia. Namanya popularitasnya itu pengen cepat menyebar. Ini sum'ah. Kalau kayak gini nggak cocok. Kayak ngaji itu di share-share kayak gitu. Kalau orang ahli tasawuf itu kayak gini tuh nggak mau. Tapi harus diimbangi dengan fikih biar nggak redup kali. Kenapa? Kalau orang ngurusi tasawuf terus, dia nggak mau lagi itu muncul di apa namanya, masyarakat itu nggak mau. Orang tasawuf itu dia itu suka menyendiri dan tidak mau dikenal orang, nggak peduli sama apa ucapan orang. Ya kalau masih di masyarakat, ceramah di masyarakat, ya tasawuf, tapi yo masih tingkat rendah. Tasawuf yang sebenarnya itu malah orang itu nggak mau ditampak-tampakkan. Ya. Nah, kita ini ngaji tasawuf, cuman kita ngajinya ya harus diimbangi fikih juga. Kalau enggak, ya enggak ada share pengajian datang malam Rabu ke ini, enggak ada kayak gitu-gitu. Namanya sudah lillahi ta'ala. Mau datang ya silakan, mau enggak ya. Tapi kita ini diimbangi fikih. Makanya ngajinya itu dua, fikih tauhid, supaya imbang. Ya mau ngeser juga ya, gak apa-apa, ada fikihnya. Ini berat. Kalau orang pengen soleh, ini al-amal li ajlin nas, riya ini harus ditinggalkan. Yang terakhir, kalaulah bukan karena al-ijab birra'yi, membanggakan pendapat, membanggakan pemikiran sendiri, maka orang akan soleh semua. Kadang ada sampai orang mempertahankan pendapatnya itu sampai rela berdebat berjam-jam, karena dia anggap pendapatnya ini yang paling top. Ini sulit. Kemudian kalau dia berpendapat kemudian diterima seneng hati-hati, itu bisa merusak hati manusia. Makanya aturan kalau orang musyawarah diterima pendapatnya disuruh mengucapkan apa? Astagfirullah. Kenapa adabnya seperti itu? Diterima pendapatnya kok malah astagfirullah. Tapi kalau tidak diterima malah alhamdulillah. Supaya nggak ada ujub masuk ke dalam hati, itu akhlak yang paling bagus. Nah kita kan kadang enggak. Kalau bisa begini saja, begini. Nggak bisa itu loh. Kok kamu nggak nurut saya? Malah marah. Ya. Kalau dalam musyawarah maka diawali, kalau diterima inna lillahi wa astaghfiruh, kalau tidak alhamdulillah. Itu jangan sampai diucapkan saja, tapi kalau bisa harus sampai di dalam hati. Itu 5 hal yang harus kita pegang. Semoga kita menjadi orang soleh semua, amin. Jamaah yang mulia, mungkin demikian bisa disampaikan. Selanjutnya ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan.